Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Amma ba'd. Siswa dan siswi SDI An-Najah maupun MTS An-Najah Jakarta Barat, kembali kita lanjutkan dalam tausiah singkat, di mana sudah ada 3 poin yang pernah Ustadz bahas terkait dengan kita jadikan aktivitas kita untuk cita-cita negeri akhirat, yaitu ikhlas di atas ilmu. Kemudian yang kedua, mencari rizki yang halal. Yang ketiga adalah tidak mengikuti hawa nafsu, karena ketika seseorang itu menahan hawa nafsunya, mengarahkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka dia akan dijanjikan dengan surga. Mungkin kalian hafal, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang dia itu adalah takut dengan kebesaran Allah, takut dengan perintah-perintah, dan takut dengan ancaman ketika dia melakukan larangan-larangan Allah, kemudian wanahan nafsa anil hawa, dia tahan hawa nafsunya. Mungkin di zaman ini kalian sedang diuji belajar dengan online, ya. Mungkin ada sebagian siswa yang belajarnya adalah cuma sebentar, sisa waktunya digunakan untuk main game, ya. Ada game yang ini, yang itu, dan sebagainya. Dan bahkan yang biasanya waktu digunakan untuk murojaah, menghafal Quran, dengan diberikannya kepercayaan oleh orang tua kalian, HP, kalian bisa jadikan HP ini sebagai perkara melampiaskan daripada nafsu yang mungkin itu adalah bukan bagian daripada ibadah, dan justru malah membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, ya. Jauhkan daripada perkara tersebut, jangan ikuti hawa nafsu. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala Ustadz akan menjelaskan pada poin yang keempat, untuk menjadikan aktivitas kita, kegiatan hidup kita di dunia ini sebagai cita-cita negeri akhirat, sebagai modal untuk menggapai daripada keridhaan Allah dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya, yaitu adalah bersegera melakukan amalan-amalan saleh. Sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ya. Ini pertanyaan yang begitu berbobot, karena para sahabat menginginkan dengan keutamaan amalan tersebut, dia ingin menggapai pahala yang begitu indah, yang begitu banyak, yang berkualitas. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Coba, dari dalil ini jelas bahwa ketika seseorang melakukannya salat di waktunya sesegera mungkin, misalkan zuhur pada saat ini jatuh pada jam 11.40, begitu azan dia segera ke masjid. 11.40 dia sudah ke masjid, dia segera melakukannya. Tidak dia lakukan pada jam 12.40, tidak. Kecuali ada uzur. Tidak ada uzur, dia lakukan jam 14.40 misalkan. Nah, ini adalah mengundur-mundur, tidak segerakan. Padahal amalan yang terbaik itu tadi, salat pada waktunya, berarti menandakan untuk segera. Untuk segera. Dan bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, badiru bil a'mali fitanan, segera kalian melakukan amalan-amalan soleh,
Karena nanti akan datang fitnah. Fitnah di sini adalah cobaan-cobaan. Cobaan-cobaan. Bahkan kakita'il lailil muslim, Rasulullah menggambarkan sebuah keadaan malam yang begitu gelap. Begitu gelap. Sampai kata Rasulullah bahwa yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'min wa yusbihu kafiran. Pada waktu pagi seseorang itu adalah statusnya mukmin. Sore menjadi kafir. Atau kebalikannya. Waktu sore dia mukmin, waktu pagi dia kafir. Ya. Oleh sebab itu, kenapa? Karena sudah banyak cobaan. Di zaman sekarang, ya, kalian dicoba dengan adanya virus corona. Yang dengan virus ini mungkin ada juga siswa yang tidak mau ngaji. Karena belajarnya cuma melalui HP, online. Ustadz tidak tahu saya murojaah atau tidak. Ya. Sehingga akhirnya dia cuma absen saja di grup. Setelah absen, dia mainin HP-nya, dia puaskan hawa nafsunya, ya. Dan begitu masuk materi-materi, dia cuekan begitu saja. Bahkan ada tugas-tugas dia tidak mau mengerjakan, ya. Ketika ada tugas untuk menyetor Al-Quran, dia tidak mau, tidak pernah disetorkan Al-Qurannya. Dikasih tahu oleh orang tuanya, malah dia semakin galak, ya. Semakin bahkan bisa menasehati kembali orang tuanya. Nah, ini adalah bagian daripada cobaan. Oleh sebab itu, segera kalian ketika paham, sudah memahami suatu ilmu, ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah begitu besar pahalanya, kalian sungguh-sungguh. Walaupun cuma belajar dengan online, dengan HP yang diamanahkan oleh orang tua, digunakan. Bukan untuk melampiaskan hawa nafsu kalian. Digunakan. Ya. Ada tugas, kerjakan. Ada PR, suruh menulis, tulis. Jangan ditunda-tunda. Karena bisa jadi ketika kalian tunda, qadarullah wa masya'a fa'al, Allah telah tetapkan dan Allah Maha berkehendak, tiba-tiba kalian sakit, tiba-tiba kalian mendapatkan musibah, tiba-tiba ada gangguan-gangguan yang lain, jaringannya hilang dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian daripada cobaan-cobaan. Oleh sebab itu, melakukan amalan-amalan soleh yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian ketahui bahwa itu adalah diwajibkan, bahwa itu adalah mempunyai keutamaan, bahwa itu ketika ditinggalkan mendapat dosa, maka segera kerjakan. Segera. Termasuk juga dalam masalah menuntut ilmu. Ya, segera. Ya. Jangan belajar online santai-santai. Bangun jam 7, ya, tidak sholat subuh, ya kan? Nah, ini jangan. Ya. Justru bangun walaupun belajar online, kalian tetap bangun sekarang jam 4 adalah subuh adalah jam 4 lewat sekitar 15 menit. Bangun setelah sholat, zikir pagi dan petang. Setelah itu persiapkan buku-buku. Bisa bantu orang tua, silakan bantu orang tua untuk menyiapkan sarapan. Setelah sarapan, siap dengan belajar online, ya. Bukan belajarnya sambil tidur-tiduran, ya, apalagi bangunnya siang, tidak sholat subuh dan sebagainya. Nah, pada poin yang keempat ini adalah intinya kalian harus bersegera melakukan amalan-amalan soleh, ya, karena nanti, ya, dan pada saat ini pun kita sudah terbukti sabda Rasulullah SAW telah datang daripada cobaan-cobaan yang diantaranya adalah pada saat ini kita dicoba dengan adanya virus corona. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita diberikan kemudahan untuk senantiasa mensegerakan melakukan amalan-amalan soleh, ya, dengan istiqamah, dengan ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.